Pemirsa, pasar produk halal itu bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Ini begitu tinggi, begitu masif pertumbuhan produk halal di dunia. Tapi saya ingin tanyain ke Pak dari Prof ini dulu. Prof Syafii Antonio, Prof, saat ini kita lihat cuma 5,5 juta UMKM kita begitu yang sudah terverifikasi atau sertifikasi halalnya sudah ada begitu. Kendalanya apa sih, Pak? Kendalanya sih banyak, ada di pihak pemerintah juga dalam mengalokasikan bagaimana sertifikasi itu bisa free. Nah ini jatah APBN juga Kang Maman harus ditambah sehingga ini bisa lebih banyak. Karena kalau sana jatah, misalnya insentif yang ditanggung sama APBN itu terbatas, berarti kan jumlah UMKM juga terbatas. Yang kedua juga kesadaran dari UMKM sendiri untuk memiliki logo halal itu ada yang sudah tinggi, ada juga yang masih rendah. Dan ini harus didorong. Kita harus mengatakan bahwa halal certificate is marketing tools. Jadi ini adalah untuk sebagai wasilah untuk promosi. Tapi di atas itu semua Mbak, kita memang untuk mendorong yang domestik dan mendorong yang internasional harus banyak berbenah di dalam. Misalnya bagaimana untuk petani bisa berjalan, pupuknya juga harus bagus. Karena sebelum ada makanan yang menjadi hidangan kemudian diproses, itu kan harus ditanam dulu. Berarti pupuk kudu oke gitu lah. Demikian juga bagaimana mereka bisa memasak, ada traktor, berarti kan solar juga gitu loh. Demikian juga hanya dengan minyak untuk industri. Nah, rangkaian-rangkaian ini memang cukup banyak. Termasuk juga jikalau material itu berubah-ubah terus, harganya naik terus, berarti kan ada faktor inflasi yang harus kita jaga gitu loh. Nah jadi unsur-unsur ini harus dirapikan sebagai PR kita. Di samping memang BPJPH juga harus berbenah diri. Dari sisi IT-nya harus lebih baik, dari sisi proses online application-nya juga harus lebih ciamik. Dari sisi bagaimana consumer relation-nya juga harus lebih bagus gitu kan. Bagaimana juga ketika proses survei ke lapangannya juga harus lebih cepat. Nah jadi ada tugas BPJPH, ada tugas MUI, ada tugas pemerintah, dan juga tugas akademisi. Nah kalau semuanya ini bersatu, insya Allah proses ini akan bisa berjalan. Oke, baik. Pak Maman mungkin bisa ditanggapi bagaimana kemudian dari DPR nantinya untuk menyikapi. Ya, kita kembali ke tema kita bahwa sertifikasi halal itu bukan penghambat perdagangan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen dan kedaulatan kita secara budaya, religiusitas kita sebagai seorang muslim. Tetapi tentu pemerintah Indonesia akan membuka dialog untuk kerja-kerja yang lebih konstruktif. Salah satunya saya setuju tadi Prof Antonio bahwa kalau ini adalah bentuk wakafnya Donald Trump terhadap kita, maka Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhal mudassir kum, hai orang yang berselimut, Indonesia kan berselimut nih, maka perlu bangkit. Bangkitnya itu adalah menghasilkan dua, pertama komunitas kita harus lebih kuat, salah satunya edukasi tentang pentingnya halal, tetapi kualitas. Nah, maka tentu Komisi 8 akan memanggil BPJPH soal sampai sejauh mana mekanisme sertifikasi dan standarisasi halal. Yang kedua, kenapa sistem sertifikasi halal kita dikritik secara internasional? Itu karena ada 3 faktor penting. Budaya korupsi yang masih kental, lalu birokrasi yang masih lelet, dan yang ketiga adalah kita belum sanggup untuk bersaing di dunia global karena BPJPH sendiri seperti keterangan teman-teman itu belum punya sertifikat yang diakui oleh dunia internasional. Walaupun sudah ada 100 lembaga halal untuk lembaga luar negeri yang bekerja sama dengan BPJPH, tapi kalau BPJPH-nya nggak diakui secara internasional, kita banyak lembaga ini ahli-ahlinya, tentu kita akan tanya, Babe Haikal akan saya tanya tuh, BPJPH tuh ngapain aja? Termasuk juga kita udah melakukan launching terhadap sertifikasi halal gratis ke UMKM dan lain sebagainya. Di beberapa tempat kita bikin juga halal center seperti di pondok saya di Jatiwangi itu ada halal center gede banget. Sehingga orang bisa datang ke sana lalu kita mintakan sertifikasi halalnya dengan mudah dan gratis. Tetapi selama edukasi masyarakat bahwa halal itu hanya sekedar makanan, tidak sebuah rantai panjang soal tadi bahan makanannya. Kalau itu pertanian, bagaimana pupuknya dan lain sebagainya. Kesadaran itu harus dimulai dari edukasi halal. Bahwa halal bukan hanya menghasilkan profit oriented, tapi juga dia akan menghasilkan masa depan bangsa yang lebih baik karena itu soal tubuh kita. Baik. Pak Sabta, silakan saran Anda seperti apa? Oleh karena itu
saya sebagai katakanlah biar gaya Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Oke. Jadi saya melihat dari perspektif halal itu bukan Al-Baqarah aja 169 ya, Pak Maman, halalan toiban. Tapi halal itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Nah kalau udah gaya hidup itu Mbak, 1 kali 24 jam itu semuanya halal. Coba, mulai dari makan, sarapan, termasuk juga kalau kita jalan-jalan pagi, ya itu kan jangan pakai bikini kan, pakai burkini kan, artinya yang lengkap. Sudah itu juga begitu habis sarapan mencari rezeki yang halal. Jadi 24 hours sebetulnya kalau itu dipraktekkan dampak ke industrinya berapa besar duit yang masuk. Jadi itu satu. Kedua, perspektif bisnisnya 2 in 1. Kalau halal itu bisa masuk semua orang, bahkan lebih dari 2 in 1. Ya kan? Nah jadi menurut saya ya, jadi kita sebagai bangsa, sebagai juga yang penduduknya muslim terbesar, ya masa nggak malu. Ya ekspor kita lebih kecil dibandingin dengan Thailand, dengan Korea dan untuk seterusnya. refleksi diri begitu ya? Iya, kita jadi sebentar ya, sertifikasi halal itu salah satu ya yang disebut dengan ya tools dan seterusnya. Baik, Pak, tapi karena industri halal itu adalah yang penting untuk kemaslahatan dan juga ekonomi Indonesia. Baik Pak Sabta, mungkin singkat saja dari MUI seperti apa Pak terkait dengan hal ini? Singkat saran dari MUI untuk pemerintah seperti apa? Baik, pertama saya sepakat yang disampaikan Pak Maman Imanul Haq. Kita perlu introspeksi dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem jaminan produk halal kita ya. Dalam proses sertifikasi gitu kan. Dan memang kita sudah mengidentifikasi di MUI banyak sekali titik-titik krusial, bottleneck dan lain sebagainya. Itu memang harus kita reformasi dan kita lakukan perbaikan. Pada sisi lain ya Trump mengatakan ini sebagai barrier gitu kan. Ya itu saya kira seperti disampaikan Prof. Safi'i tadi, ada kesalahan input yang masuk ke telinga Trump gitu kan. Nah itu yang mungkin ada proses negosiasi dari negara gitu bahwa ini adalah satu non-barrier tarif yang memang di setiap negara itu punya kekhasan dan itu harus bisa diterima begitu ya? Ya harus bisa diterima. Oke. Baik, terima kasih narasumber yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita membahas terkait dengan protesnya Trump terkait dengan sertifikasi halal yang memang kita harus terus memanfaatkan atau menggunakan sertifikasi halal ini semakin mendunia lagi. Mungkin pemirsa bukan hanya di dalam negeri saja tetapi untuk produk-produk halal ataupun ekonomi halal di dunia. Dan demikian Indonesia Business Forum, pemirsa kita akan kembali lagi pekan depan bersama dengan saya Celia Alexandra. Terima kasih, sampai jumpa.